Kisah nyata desa angker, hantu tanpa wajah di hutan Gunung Merapi. Malam itu, di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, kegelapan menyelimuti hutan lebat yang mengelilingi pemukiman. Aku suka sekali dengerin cerita serem ini sambil tiduran. Yuk subscribe guys! Sudah? Yuk mari kita lanjutkan ceritanya. Desa tersebut dikenal dengan nama Desa Sukmara, tempat yang jarang dikunjungi oleh orang luar karena banyaknya cerita mistis yang menyelimuti daerah tersebut. Warga desa percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menjaga wilayah mereka, namun juga seringkali membawa petaka bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tak tertulis di desa itu. Bayu, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut bersama keluarganya, merasa penasaran dengan kisah-kisah horor yang sering ia dengar dari penduduk setempat. Mereka memperingatkannya untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam, karena di saat itulah mereka berkeliaran. Namun, Bayu yang tidak percaya pada hal-hal mistis memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, tanpa sepengetahuan keluarganya, Bayu keluar dari rumah menuju hutan di pinggiran desa. Angin dingin berhembus, dan hanya suara langkah kakinya yang terdengar di keheningan malam. Bayu membawa senter kecil, namun cahaya dari senter itu tidak mampu menembus pekatnya kegelapan hutan. Saat ia melangkah lebih dalam, perasaan aneh mulai menyelimutinya. Bayu merasa seperti sedang diawasi, namun setiap kali ia menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Bayu berhenti, dan langkah itu pun berhenti. Ia menoleh dengan cepat, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang memeluk setiap sudut hutan. Ketika Bayu mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk kembali ke desa, senter di tangannya mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Bayu tersentak panik, namun tetap berusaha tenang. Di tengah kegelapan itu, dari kejauhan ia melihat sebuah cahaya samar. Merasa sedikit lega, ia berpikir itu mungkin cahaya dari rumah penduduk desa yang berada di ujung hutan. Namun, saat ia melangkah mendekat, cahaya itu mulai bergerak perlahan mendekatinya. Cahaya itu semakin mendekat dan Bayu menyadari bahwa itu bukan cahaya dari rumah, melainkan sebuah lentera yang dibawa oleh sosok tinggi berkerudung. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, namun semakin dekat sosok itu, semakin jelas terlihat bahwa dia tidak memiliki wajah. Hanya ada kegelapan kosong di tempat seharusnya ada mata, hidung, dan mulut. Bayu membeku ketakutan, tubuhnya tidak bisa digerakkan seakan terbelenggu oleh rasa takut yang mencekam. Sosok tanpa wajah itu berdiri diam di depannya, hanya beberapa langkah saja, dan lentera itu menyala dengan cahaya merah yang semakin menyilaukan. Dalam hatinya, Bayu merasa bahwa ia telah melanggar sesuatu yang suci, dan kehadiran sosok itu adalah sebagai peringatan. Desa Sukmara menyimpan banyak rahasia, dan malam itu, Bayu baru saja membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak ia masuki. Perlahan, sosok tanpa wajah itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Bayu dengan gerakan yang lambat namun pasti. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus dan suara jeritan terdengar dari kejauhan. Jeritan yang sepertinya bukan berasal dari makhluk hidup. Bayu tahu ia harus lari, namun kakinya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap sosok misterius itu. Cahaya dari lentera semakin menyilaukan, hingga akhirnya Bayu merasa dunianya menjadi gelap total. Bayu terbangun dengan kepala yang terasa berat. Suara gemericik air sungai di kejauhan dan kicauan burung yang memecah kesunyian hutan menyadarkannya dari pingsan yang entah berapa lama ia alami. Saat membuka mata, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tengah hutan gelap yang menakutkan tadi malam. Di sekelilingnya, hanya ada pepohonan rimbun yang tidak ia kenali. Bayu merasakan sensasi aneh di sekujur tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menyelimutinya dengan hawa dingin yang tidak alami. Dalam kepanikan, Bayu bangkit dan melihat sekelilingnya. Namun, setiap sudut hutan itu tampak asing. Tidak ada jalan setapak, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Ia benar-benar tersesat. Yang lebih mengerikan, ingatan tentang sosok tanpa wajah yang ia temui tadi malam kembali menghantuinya. Bayu merasa harus segera keluar dari hutan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di tengah keputusasaan, Bayu mendengar suara pelan, nyaris seperti bisikan yang tidak jelas arahnya. Awalnya ia pikir itu hanya angin yang bermain di antara dedaunan, tapi semakin lama suara itu semakin jelas. Bisikan itu memanggil namanya, "Bayu, Bayu." Suara itu terdengar seram namun memikat, seperti memanggilnya untuk mendekat.
Tanpa sadar, Bayu mulai mengikuti suara tersebut, melangkah lebih dalam ke hutan yang semakin gelap dan terasa menyesakkan. Setiap langkah yang ia ambil, suasana menjadi semakin tidak nyata, seolah ia sedang berjalan menuju dunia lain. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak lebih tinggi dan rapat, menutupi langit yang semakin gelap meski hari masih pagi. Bayu tiba di sebuah area terbuka yang anehnya tampak terjaga dengan baik. Di tengah area tersebut, berdiri sebuah pohon besar yang tampak tua dan sakral. Pohon itu berbeda dari yang lain, dengan akar yang mencuat dari tanah dan membentuk pola aneh di sekitarnya. Di depan pohon itu, ada batu besar dengan tulisan kuno yang tidak ia pahami. Namun, ada sesuatu tentang tempat ini yang membuat Bayu merasa seolah ia sudah tidak asing lagi dengan keberadaannya. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul sosok yang membuat jantung Bayu hampir berhenti. Sosok tanpa wajah yang sama dengan yang ia temui tadi malam. Namun, kali ini tubuhnya lebih nyata, seperti manusia biasa, namun tanpa ciri wajah. Sosok itu mendekat dengan gerakan lambat, namun pasti, membuat Bayu terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Kamu tidak seharusnya datang ke sini, Bayu. Kamu sudah melanggar, dan sekarang kamu harus membayar. Bayu mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin lari, namun kakinya seolah terikat dengan akar-akar di bawahnya. Sosok itu semakin mendekat, mengulurkan tangannya yang dingin dan kaku, menyentuh dada Bayu. Dalam sekejap, Bayu merasakan tubuhnya menjadi sangat dingin, hampir beku. Ia merasa jiwanya seperti tersedot keluar dari tubuhnya, ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Di saat itulah, tiba-tiba langit yang tadinya tertutup awan gelap mendadak terbuka dan sinar matahari yang hangat menembus ke dalam area tersebut. Cahaya itu mengenai sosok tanpa wajah, membuatnya berhenti sejenak dan mundur dengan gerakan yang aneh, seperti takut dengan cahaya tersebut. Bayu merasakan kekuatannya kembali dan dalam kepanikan, ia berhasil menggerakkan tubuhnya dan berlari sekuat tenaga menjauh dari tempat tersebut. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari, hanya mengikuti nalurinya yang memandu ke arah yang seolah lebih terang. Akhirnya, Bayu keluar dari hutan itu, terengah-engah dan jatuh tersungkur di jalan tanah yang tidak jauh dari desanya. Ketika ia menoleh ke belakang, hutan itu tampak seperti biasa. Namun Bayu tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di dalamnya. Sesampainya di desa, Bayu disambut oleh penduduk yang terlihat panik mencarinya. Mereka mengira ia sudah hilang. Namun saat melihat keadaannya yang kacau, mereka tidak menanyakan lebih lanjut. Bayu pun tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya mengerti satu hal. Ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak dicari tahu, karena sekali terlibat, sulit untuk kembali. Masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya, gabung dengan channel Titik Teka-Teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan Teka-Teki seru setiap hari.